Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install Windows 10 Pro di laptop HP ya. Cara ini bisa teman-teman praktekkan di laptop lain juga seperti laptop Asus, Lenovo, Acer ya, terus laptop atau PC komputer. Nah, yang pertama silahkan di charger laptopnya ya, agar nanti ketika diproses installnya tidak kehabisan baterai. Terus selanjutnya apa yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama USB flash disk bootable ya. Jadi jika teman-teman belum punya USB bootable-nya, silahkan download dulu atau membuat USB bootable terlebih dahulu. Nah, anggaplah kita sudah punya USB bootable-nya ya, kita colokkan ke laptopnya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur booting terlebih dahulu dan kita akan masuk ke settingan boot menu. Namun untuk laptop berbeda-beda ya cara masuk boot menunya. Maka akan saya tuliskan seperti ini teman-teman. Jadi laptop HP tombol boot menunya menggunakan F9, Lenovo F12, Acer menggunakan F12 atau F2, Asus ESC, Toshiba F12, Dell F12, PC komputer menggunakan F12 atau merek-merek lain menggunakan F12. Cara mempraktekannya seperti ini. Dalam kondisi mati silakan hidupkan. Langsung tekan-tekan tombol boot menu ya. Seperti ini, ditekan-tekan dengan cepat sampai muncul tampilan boot menu. Nah, terus ya, nah sampai muncul tampilan boot menu seperti ini teman-teman. Jika sudah muncul seperti ini, silahkan pilih boot flash disk merek masing-masing ya. Berhubung di sini saya menggunakan USB verbatim ya, silahkan pilih USB merek flash disk masing-masing. Ketika sudah dipilih atau diarahkan menggunakan keyboard ya, tinggal di enter saja, maka si laptopnya akan restart dan booting ke USB flash disk ya. Nih diarahkannya pakai keyboard teman-teman, tinggal di enter. Jika ada keterangan press any key seperti ini, silakan ditekan-tekan tombol spasi ya, agar bootingnya ke flash disk. Oke, setelah ditekan-tekan tombol spasi, dia nanti akan masuk ke tampilan install seperti ini. Kita akan perdekat dulu, perjelas ya. Nah, di posisi ini langsung saja kita klik next dan klik install now. Nah, tunggu beberapa saat ya. Loadingnya agak lama ini. Nah, di sini jika diminta memasukkan serial number, kita pilih I don't have product key saja. Selanjutnya di sini ada dua pilihan, Windows Home atau Windows 10 Pro. Kita pilih Windows 10 Pro, tinggal diklik lanjutkan. Selanjutnya kita checklist pada bagian I accept ya. Next dan kita pilih custom. Selanjutnya di sini ada partisi. Cara membuat partisinya ya, langsung saja tinggal di new ya. Untuk membuat partisi langsung klik F5 lalu oke ya. Selanjutnya untuk melanjutkan install tinggal kita klik next ya. Nah, dan di bagian ini kita hanya perlu menunggu saja sampai 100% ya. Kita percepat videonya ya. Biasanya ini bisa memakan waktu sampai 30 menitan lah ya, dari 10 menit sampai 30 menitan ya, tergantung kecepatan laptop atau komputernya juga. Kita tunggu sampai 100%. Di bagian ini boleh teman-teman percepat videonya ya. Di skip-skip saja, tidak apa-apa. Nanti ketika sudah 100%, dia akan ada keterangan restart ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa menunggu atau langsung klik restart now ya. Ditunggu saja tidak apa-apa, nanti dia akan restart otomatis. Dan ketika nanti ada pemberitahuan press any key, jangan ditekan lagi spasinya ya. Kalau ditekan nanti dia balik lagi ke booting flash disk. Nah, terus untuk di tampilan ini di getting ready ini kita percepat saja ya. Silakan dipercepat saja, di skip-skip videonya.
Dan selanjutnya untuk nama, di sini nama bebas ya, mau Jaka Tingkir atau Wiro Sableng boleh, boleh ya, bebas. Kalau untuk nama silahkan dikasih nama sesuai keinginan. Di sini kita pilih not now dan ditunggu sampai proses konfigurasinya masuk ke desktop atau masuk ke Windows. Di proses ini kita percepat lagi videonya. Nah, sambil menunggu loading, kita tanya jawab saja ya. Misalkan ada pertanyaan, Mas, ketika sudah install ulang, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalkan sudah install ulang, yang harus dilakukan itu install driver terlebih dahulu. Karena kalau misalkan tidak diinstal driver, fungsi-fungsi hardware tidak berfungsi 100% maksimal. Ya, contohnya misalkan driver PGA, kalau misalkan tidak diinstal nanti brightness-nya atau layarnya redup terangnya tidak fungsi kayak gitu. Itu fungsi driver contoh kecilnya. Selanjutnya ketika sudah diinstal driver, tinggal install aplikasi yang teman-teman perlukan. Kayak gitu. Misalkan ada pertanyaan, Mas, perlu disetting tidak? Setting awal perlu ya, agar tidak lemot, agar sistem-sistem restore-nya hidup gitu. Jadi ketika sistem error, kita bisa merestornya ke keadaan sebelum error. Jadi perlu disetting juga. Kalau misalkan Mas ada videonya enggak, Mas udah upload belum? Udah ya, saya sudah upload tentang cara setting awal Windows 10 setelah install ulang atau cara install driver terbaru, saya sudah upload teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman cek di channel saya di bagian playlist, sudah saya siapkan video-video di situ eh, tentang driver, tentang aplikasi, tentang setting ataupun tentang tips-tips lainnya sudah saya siapkan di playlist. Jadi silakan teman-teman mampir ke channel saya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, dan proses installnya sudah selesai teman-teman ya. Di desktopnya belum ada apa-apa. Dan di sini ada keterangan searching for display driver. Dia meminta untuk kita install driver PGA. Jadi selanjutnya silakan install driver yang teman-teman butuhkan, kayak driver PGA, driver Bluetooth, driver sound, driver keyboard ya, dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin infonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.